Belinya masuknya tetap di AI. Lebih ke otomasi sebenarnya. Automasi, oke, automasi yang sifatnya dia lebih spesifik modelnya agen ya, modelnya agentik ya. Nah, ya. Jadi dia itu apa ya, kebiasaan rutin seseorang itu bisa digantikan sama salah satu toolsnya N8N gitu. Jadi kalau dulu mungkin dasarnya dari query-query kali ya. Nah ya, Jadi ini udah otomatis kemudian bisa digerakkan oleh si agen tersebut ya. ya. Nah, sebelum jauh masuk N8N, kira-kira apa saja nih Pak Yusuf yang dibutuhkan di awal untuk menjalankan N8N ini? Karena sebetulnya kalau kita lihat outputnya kan banyak ya. Satu untuk helpdesk, satu untuk memberikan informasi mengenai model-model monitoring, begitu ya. Terus sifatnya mungkin apakah memang harus ada datanya dulu gitu, untuk menggunakan N8N ini, atau seperti apa konteksnya sebelum pakai ini saya harus ngapain dulu nih? Ya, sebenarnya ini tools yang sangat sederhana tanpa coding sebenarnya. Nah, yang dibutuhkan seseorang buat bikin flow, kita sebutnya flow, itu tujuan kita mau bikin apa dulu, targetan dulu. Nah, biasanya rutinitas kerja seseorang, contohnya nih, saya di prodi nih, dari rektor, dari dekan minta setiap agenda prodi itu dimasukkan ke berita. Nah, berarti targetnya adalah berita. Nah, baru dari situ saya bikin alur. Oh, berita ini butuh inputan judul, butuh inputan gambar. Nah, setelah itu saya masuk bagaimana cara masukkan ke WordPress. Ya, karena TI itu masih pakai WordPress portalnya. Berarti saya masuk ke admin, masuk ke menu posting, baru submit. Itu salah satu contohnya. Nah, implementasi juga contohnya CS, Customer Service. Nah, berarti kan targetnya user. Inputannya dari mana? Inputannya dari user, dibalas oleh CS. CS baca data, baca aturan, baru balikin lagi. Itu kan flow itu yang dimasukkan ke N8N. Berarti di-define dulu. Nah ya, di-define dulu itu. Kalau pertanyaannya nggak ada di-define, apa yang dilakukan? Nah, kalau nggak ada target, justru N8 ini kayak nggak ada gunanya. Gitu. Karena kalau kita bicara customer service ya, at least misalnya media konsumen itu mungkin dia bicara mengenai komplain di bidang A, di bidang B, bidang C, dan seterusnya. Nah, at least CS itu kan kalau kita bicara satu, anggaplah mengenai ITTS begitu ya, dia mau nanya harga ada, jenis perkuliahan ada, dosennya ada, macam-macam ada. Tiba-tiba ada pertanyaan misalnya, anggap yang paling sederhana adalah pertanyaan konversi misalnya. Apakah mata kuliah ini bisa dikonversi ke matkul ini? Karena kalau nggak di-define apa yang terjadi? Oke. Bagus nih pertanyaannya. Gimana kalau ada pertanyaan di luar yang belum di-define? Ya, gitu ya? oke. Nah, di situ makanya di dalamnya itu kita definisi AI ini cuman bisa jawab berdasarkan dataset kita. Okay. Kalau kita nggak defense itu dia bakal nyari keluar, jawabannya otomatis kacau. Oke. Kalau define-nya itu kalau kita crawling dari webnya kita bisa? Bisa, sangat bisa. Dia bisa crawling dari website, bisa dari file PDF, Excel, Google Sheet, semua bisa. Oke. Nah, kalau kita bicara peraturan undang-undang misalnya, itu kalau tidak terdefine misalnya, itu dia akan ngambil tetap yang ada di database, atau dia akan mencoba mencari yang terbaru misalnya, undang-undang. Knowledge-nya akan tetap nyari yang terbaru.
ketika diisi atau tetap yang lama? Nah itu balik lagi ke pengguna kita nih. Kita definisiin ke AI nih, kayak prompt. Nih kalau ada pertanyaan yang tidak ada di dataset kita, AI ini harus ngapain? Apakah dia searching di luar, ataukah dia jawab, mohon maaf, saya tidak mempunyai jawaban atas itu. Nah itu bisa kita definisikan. Menurut saya yang lebih aman itu ya AI-nya jawab mohon maaf, dibandingkan dia searching di luar, jawabannya lebih kacau, terus orang screenshot di medsos ya dikirimin, ini AI-nya ngaco kan, gak asik. Ya, oke. Oke, berarti sebelum kita menggunakan N8N, kita harus memastikan kita ada data. Datanya itu terdefine model FAQ kira-kira ya? Iya betul. Oke. Terus itu selalu diupdate. Betul. Jawabannya juga kalau bisa selalu diupdate begitu. Betul. Oke. Jadi kalau ada knowledge baru ya, kalau di kampus bilangnya buku besar ya, buku besar itu dimasukin ke dataset. Oke. Ya, oke. Nah, ini kan bisa diinstal di on-premise ya, Pak Yusuf. Oke. Kalau sederhana matematikanya gini, Pak Yusuf. Untuk mendapatkan nilai 5 itu kan bisa 3 tambah 2. Bisa 4 tambah 1. Kira-kira kalau N8N ini akan menjawab yang mana, Pak Yusuf? Yang sulit. Pertanyaan sulit. Kan untuk mendapatkan nilai 5 itu kan bisa 5 tambah 0, 4 tambah 1, 3 tambah 2. Nah, kira-kira kalau ada jawaban yang seperti itu, si N8N akan ngambil yang mana? Oke. Jadi bedakan antara N8N sama GPT. Oke. Karena di N8N ada GPT ya, ada ChatGPT, ada Gemini juga. Nah, kita tergantung pakai GPT yang mana. Plus kita pakai yang free atau premium. Nah, itu juga beda jawabannya. Oke. Tapi at least LLM yang kita gunakan bisa get API yang dari Gemini, bisa juga on premise kita ya. Iya betul. Oke. Kita bisa pakai yang lokal. Oke. Kalau untuk secara database sudah ada. Oke, sekarang secara infrastruktur Pak Yusuf. Apakah dengan spek PC yang sederhana bisa menjalankan on-premise N8N? Kira-kira begitu. Oke, sebenarnya buat uji coba ya, coba-coba di lokal komputer ini bisa, sangat-sangat bisa. Gitu. Atau juga teman-teman mau coba yang di online, N8N juga kita bisa pakai cloud punya dia. Hanya yang free itu sekitar 12 hari ke 16 hari gitu. Kalau kita lihat kan N8N punya banyak template nih Pak Yusuf. Ya betul. Dan kita bisa bikin template sendiri. Betul. Oke, let's do it. Apa yang sudah kita perbuat di ITTS Pak Yusuf? Oke. Yang pertama kita atau mulai dari yang ini deh, yang dari paling nol. blow dulu ya sederhana. Kan gue dari nol, lu mah loncat aja jadi orang. Ini Pak, ada request dari Pak Rektor. Oke. Sekarang kita biasanya belajar dari Pak Rektor. Kali ini Pak Rektor pengen belajar dari kita. oke. Buat pemula apa yang harus dikerjain, udah masuk itu harus dikerjain apa? Oke, dari nol Pak Yusuf. Dari nol. Oke. Ini tampilan N8N setelah login. Tapi kalau Pak Rektor mau coba, mending saya daftarin aja akunnya. Gitu. Enggak Nggak usah. Oke. Misalnya udah daftar. Oke, udah daftar. Ini halaman pertama login. Di sini yang terpenting itu ada 2. Pertama ada workflow sama kredensial. Oke. Apa itu bedanya Pak Yusuf? Oke, workflow ini nyimpan alur data kita. Contohnya di sini ada WordPress portal TI, terus flow yang lainnya. Gitu. Ini menyimpan flow kita. Yang kedua kredensial. Nah, ini kan sederhananya N8 ini kayak lab, kayak kita nyusun puzzle. Nah, kan kita butuh API buat menyambungnya. Contohnya kita mau panggil Google Sheet. Nah, berarti kita butuh API kredensial ke Google Sheet-nya. Nah, semua kredensial kita itu tersimpan di buku kredensial ini. Di sini ada Google Sheet, WordPress, ya, ada Gemini,
Itu dapatnya dari mana? Bikinnya gimana? Oke. Rektok langsung. Kalau gue nanya-nanya orang tua aja bikinnya gimana, dapat dari mana? Oke, kita praktek dari nol. Oke, Atau ada contoh yang gampang aja udah. dari N8N ya, template blow on. Kita bikin aja. Oh, lebih gampang Bisa, bikin. kita bikin dari nol. Oh gitu ya udah. Oke, di menu sebelah kiri itu ada tanda plus, ada 2, ada workflow, ada kredensial. Oke. Kita bikin workflow. Oke, ini tampilannya masih sangat kosong. Ya. Oke, di sini Gua ada lihat ini udah gitu bengong, harus diapain? Oke, semua juga bingung awalnya. Iya. Saya juga baru belajar. Nah, di sini ada add first step. Step pertama ini biasanya diisi sama trigger. Oke. Ya, workflow ini jalan pas dapat trigger apa? Dapat trigger submit, dapat trigger waktu, atau dapat trigger dari mana? Oke. Nah, di sini ada trigger manual atau form submit. Oke. Kita form submit. Nah, ceritanya kita mau bikin formulir berita ya. Oke. Oke, ini biarin. Ini juga biarin. Oke, kita butuhkan form element. Pertama kita butuh judul berita. Tipenya apa? Di sini ada teks, drop down, ada banyak inputan. Terus yang kedua kita butuh gambar. Gambar kan gak mungkin teks ya inputannya, pasti form upload. Elemennya kita ganti jadi file. Terus juga di sini kita bisa isi title formnya, misalnya berita form. Oke. Terus di save, udah ke save, bisa klik execute. Oke, udah jadi formnya. Ini baru step pertama. Jadi flow-nya di eksekusi bertahap. Kita punya berita form, ada judul, ada gambar. Kita isi contohnya Ini mau lokal di N8N ini Mas? ya betul. Belum dikirim kemana-mana ini kan? Belum, ini baru satu step. Belum dapat dari mana-mana, Belum. belum dikirim. Ini lokal dia aja. Ya. Oke. Dia bikin form. Share. Namanya gue lagi belajar, lu pada kagak pernah belajar sih. Jadi parah bener dah. Iya, bisanya nyuruh doang. Oke, contohnya inilah. Judulnya ini, terus fotonya ini. Kita submit. Ini masuknya dalam N8N, belum Ya. kemana-mana. Belum. Kita mau uji coba. Nah, kalau kita ada execute, dia dapat ada gambar katanya. Ada gambar sama ada datanya. Nih ada judul, ada gambar. Nah, kita dapat nih. Nextnya kita mau ngapain? Gitu. Apa kita mau mengolah dari judul itu jadi berita? Itu kita butuh agen AI. Nah, baru kita koneksiin ke agen AI. Baru di sini klik tambah, kita panggil agen. Ya, agen. Atau sebelum ke agen kita mau masuk dulu ke Google Sheet. Jadi ini bisa masukin data ke Google Sheet. Yang gampang dulu dah. Oke. Jangan Ada. bikin rumit dulu. Ada. Ini Yang error gampang dulu. Kepala gue bisa error dan kebanyakan. Sheet. Google Sheet. Oke, kita mau masukin data ke Google Sheet. Sheet aja ya. Oke. Setelah kita mau Itu lu keywordnya apa tadi? Google. Google. Google Sheet. Sheet ya, Google Sheet. Oke, di sini ada banyak
pilihan, bisa jadi bikin dokumen baru atau memasukkan data. Dokumen yang lama. Ya, biasanya kan kita nambahin ya, berarti kita pilihnya yang append ya, raw in sheet. Oke, ini sampai sini dulu. Nah, kita siapin Google Sheet-nya. Oke. Oke, terus di sini kita bikin Google Sheet. Tadi ada judul. Oh, itu ngikutin elemen yang tadi. Hah? Itu ngikut elemen berarti. Ya, ini nanti jadi kolom. Tapi itu dapatnya dari elemen yang kita set. Bebas sih sebenarnya. Bebas. Nanti disambungin lagi dia 8-nya. Jadi yang tadi judul itu masuk ke kolom yang mana? Oh gitu. Ya, ini bebas sebenarnya. Soalnya ini vital aja. Ini masih belum nyambung. Yang 8N masih belum punya kredensial buat ke Google Sheet. Oke, karena ini sudah banyak sekali percobaan, jadi banyak kredensial. Nah, kita coba bikin baru, create new kredensial. Oke, sebenarnya di N8N ini udah ada tutorial cara menyambungkan N8N ke Google Sheet. Nah, di sini ada Open Docs. Oke, jadi katanya kita harus masuk ke Google Cloud Console situ, terus bikin project. Ini contohnya projectnya N8N. Terus oke, kita masuk ke library, masuk ke developer tools, sampai nanti kita dapat outnya. Tapi paling enak nonton videonya. Di sini udah ada dia siapin videonya 4 menit. Ini sederhana. Terus kalau kita praktekin baik-baik itu bisa terhubung antara N8N ke Google Sheet. Itu nanti masuknya ke kredensial berarti. Nah, ya. Jadi sini kayak ini Google Cloud. Terus kita aktifin fitur-fiturnya ya. Google Sheet kita enablein, dia enable. Terus Gmail, Google Doc juga kita bisa tulis Google Doc. Nah, terus oke, nah di bagian sini kita bikin kredensialnya. Ini apa nih? N8N atau apa? Ini Google Cloud. Oh, di Google Cloud. Ya, Google Cloud-nya. Nah, di sini baru kita masukin URL dari N8N kita. Oh, harus ada di internet ya? Ya, lokal bisa, cuman harus daftarin juga yang lokalnya. Oh. Nah, ini lokal nih. Local host portnya 5678. Nah, ini kredensial yang kita copy. Nah, dimasukin ke sini. Client ID. Terus juga sama yang kedua client secret. Kalau sudah kita klik sign. Klik yang email tadi yang bikin N8N tadi. Oke, terus pasti ini
Kalau pertama kita koneksi pasti error karena belum publish. Nah, caranya kita harus publish ke audience, terus masuk ke production. Kita klik lagi sekali lagi, diklik email yang tadi, terus continue, select all, baru continue. Ini udah sukses terkoneksi. Gitu. Ya ini yang 8N ya, yang tadi. Nah ya, yang hitam ini yang 8N. Oke, nah di sini saya sudah masukkan kredensial saya, ya, Muhammad Yusuf AA, ini emailnya. Kalau kita edit, di sini sudah ada account connection. Biasanya kalau ini nggak terkoneksi, warnanya merah. Close. Nah di sini ada resource. Kita pilih sheet dokumen. Terus dokumennya kita pilih tadi itu percobaan N8N. Nah, nama titel yang di sini sekarang sudah terhubung percobaan N8N. Nah, kita pilih sheet-nya. Sini namanya sheet 1. Sheet 1. Kita mau open. Oke, nah di sini yang nyamain antara inputan tadi judul sama kolom. Nah tadi kan kita udah nyimpen nih title. Sini otomatis ada namanya title. Gitu. Nah baru kita mapping inputan tadi ke Google Sheet. Ada dua cara. Cara yang pertama, yang paling gampang, kita tarik ini. Tarik simpan di title. Jadi, yang kedua kita tulis manual. Ini variabel biasa titik judul. Itu juga bisa. Gitu. Baru kita save. Kita save, baru kita execute. Oke, outputnya sukses. Coba kita cek sekarang. Hari ketiga J-Expo bahas N8 ini. Gitu. Tanpa coding. Oke. Itu percobaan paling gampang. Nah, triggernya kita bisa olah sebenarnya. Nggak harus pakai form yang dari N8N. Bisa inputannya dari Telegram, dari WhatsApp, juga bisa. Ada ininya. Ada. Tinggal kita Nah, konfigurasi. kalau Telegram kita bisa ambil dari sini langsung. Telegram. Ini. Kalau kita pakai WhatsApp, ada pihak ketiga namanya Waha. Waha. Email ada nggak email? Trigger email. Ya, saya belum pernah coba. Jarang orang nanya bisa pakai email nggak? Jarang. Yang ini nanya. Beneran aja ini. Sebenarnya ada yang lain. Biasanya orang WhatsApp. Pak inputan bisa by WhatsApp nggak? Ya. Mau nyalin email gue soalnya. Email. Ya nggak apa-apa lah. Ntar gue cari lah. Tapi kira-kira udah dapet emailnya. Email. Banyak tanggal workshop tanggal segini bisa nggak Prof biar emailnya jawab. Iya. Oh itu nggak bisa. Ini bisa nih. Ada namanya get a message. Ya udah. Triggernya. Itu kalau Oke, dapat ada Gmail ada namanya Oh, Gmail. on message receiver. Oh, Jadi Gmail. kalau email masuk mau diapain? Misalnya mau diolah, oh ini spam, oh ini ada undangan, Ya. oh ini pengingat, Oh, ini duit itu bukan duit. oh ya ini bukan transferan, bisa. Notifikasi, packaging. Kalau mau pakai AI mau lama gimana? Oke, kita Jadi udah beres lah. oke beres ya untuk Google Sheet beres. Oke, sekarang kita mau masuk ke AI. AI-nya, agennya.
Jadi agen masuk ke AI masuk lagi ke sononya. Oh, Ke WhatsApp kayak mau kemana? Ya. Atau mau ke WordPress kayak apa? oke. Oke, sekarang kita mau tambah AI. AI agen. Kayak dicari ya agen dulu. Ya, AI agen. Nah, di sini baru masuk ke model. Nah, pertanyaan tadi Mas Agung, ya, ini kalau 4 untuk menghasilkan angka 5, apakah 4 tambah 1 atau 3 tambah 2? Itu kan tergantung dari egan AI-nya yang mengolah. Nah, di sini ada beberapa pilihan sebenarnya. Ada AWS, ada DeepSeek, ada Gemini, ada Grok juga, ada Olama juga. Itu harus pakai API. Ada, ya, harus pakai API. Jadi ini hanya apa ya? Melempar data ini dapat lempar ke Olama. Kalau ulama yang ada ulama doang soalnya gue yang punya API. Kayak sama sih, di Olama kita masukin URL-nya yang mana? Udah, Ya, itu doang. udah itu doang kan? Itu doang. Oh, udah. Ya, Oh, udah. Ya udah gampang tuh. Itu udah jalan. Nah, oh, udah jalan itu langsung. Ulama udah ada. gitu. Ya udah. Udah gitu doang. Itu doang. Belum, tapi kita belum masukin prompt. Nah, promptnya kita batasi di sini. Apa itu? Yang dipilih apa tadi? Nggak kebaca dari sini. Di properties Property. ada add option, Add option. system message. System message. Nah, kita masukin contohnya email tadi. Nah, tolong baca email ini dengan baik. Lalu kategorikan apakah dia berita biasa atau undangan transferan. atau transferan. Gitu. Oh, itu yang ngefilter inputnya ya. Nah, ya, kita percayakan AI buat ngefilter email yang masuk. Contohnya kayak gitu. Nah, nanti parameternya contohnya dari tadi inputan title atau inputan body dari email gitu. Dan ini sama sistemnya, bisa ditarik. Yang ditarik apa itu yang di atas? Excel tadi ya, gitu. Inputan title atau nanti kalau email, Oh, itu jadi filternya. nah iya itu jadi. Nah, Itu file Gmail yang diambil ya. ya file email gitu. Kalau file teks biasa bisa juga berarti. Bisa CSV gitu apa gimana? bisa berarti di sini uploadan yang di sini berarti filenya uploadan CSV nanti diolah. Tembak mulai. Oke, saya belum pernah pakai Olama, pakainya Gemini tapi nggak apa-apa, coba. Oh, lamanya punya ada. Ada, Oh, ada. udah ada Olamanya Ah, iya sih. Di laptop situ. di domain ITTS. Oh, ada. Connect-connect. Oh, iya sih. Gaya. Connect-connect. Ganti chat GPT dan install di server nah kita klik versi beta. Saya mau ganti jadi Gemini dulu. Iya, iya. Nah, kalau Gemini juga sama, dia kan masih butuh API. Nah, cara menghubunginnya, kalau nggak tahu sama sekali, bisa di create new credential. Nah, ada di sini Open Docs. Nah, kita tinggal baca di mana sih dapetin API-nya. Oke, kalau Gemini dia adanya di sini. Google AI Studio buat dapetin API-nya. Cara create juga gampang banget. Tinggal di create API, terus kita namain apa? Misalnya 8 ya, BTS, bisa
bisa berapa huruf yang kebaca itu? Huruf karakter sampai segini lagi juga gak kebaca segini. Yang kebaca dikit tuh. Iya, remang-remang. Kayak kacamata tuh. Oke, kita bikin projectnya, kita Sana kok. bikin nama key-nya, baru di create key. Create the new key. Oke, udah kita dapat key-nya, di copy, You can find your API here. masukin ke sini, gitu. Gratis itu kan? Gratis, Anjir ya. masih gratis. N8. Nggak tahu kalau tahun depan. Apa? Pada tinggal 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Sampai sekarang ini masih gratis. N8. Nah ini, kalau udah ada centang hijau artinya udah terkoneksi. Oke. Kita save, kita close. Oke, di sini di file. Ya. Nah, jadi di inputan pertama kita mau ngolah data dari mana? Nah, nanti kita ngolah dari title tarik simpan sini. Nah, prompt-nya kita di sini inputnya. Definisi di sini. Misalnya kamu adalah JS. Nah, kalau males bikin prompt-nya, kita tanya GPT. Ini prompt yang bikin prompt. Udah standar sekarang mau pro bikin. Itu ke promnya deh. Oke, jadi prompt-nya jelasin kita sedang buat halaman berita menggunakan N8N. Tolong buatkan prompt agar dia seolah-olah menjadi senior yang bikin berita. Kita Nah, di sini udah ada outputnya. Perannya ada salah seorang jurnalis profesional, spesialis hubungan masyarakat humas untuk ITTS. Tugasnya tulis sebuah artikel berita informatif, menarik untuk dipublikasikan pada website ITTS. Gitu. Konteks datanya, nah ini inputan yang kita ambil nantinya. Sampai dengan aturan gunakan bahasa Indonesia yang baku, formal, dan profesional. Ini tinggal kita copy. Oke, kita copy. Apa juga? Kita paste. Kalau ini terlalu kecil bisa diklik yang nah ini nih.
Nah, kan jadi gede. Perannya, terus tugasnya, konteksnya kita pindah, kita ganti jadi kita. Betul. Sampai dengan output dari Gemini-nya kita bisa atur. Ini outputnya JSON. Ini dari judul, isi artikel, dan kategori. Terus kita save. Kita close, baru kita execute lagi. Kalau nggak berhasil berarti gagal. Kalau nggak berhasil berarti gagal. Kalau nggak gagal berarti berhasil. Sama aja bohong. Ya Allah. Nah, kalau udah dimatiin dia kalau udah Ya. lalu ganti lagi. Oke mas, sekarang kita udah punya output dari si Gemini-nya. Gitu. Outputnya JSON, ada judul, ada isi artikel, sama kategori. Jadi itu kalau selagi seperti Gemini, DeepSeek dan lain-lain punya API, bisa berarti? Bisa, Termasuk Perplexity bisa. bisa. Nah, karena di sini ada modelnya banyak pilihan. Oke, selanjutnya kita mau olah. Nah, karena kan datanya masih satu line nih, meskipun udah formatnya JSON. Sekarang kita mau olah jadi bentuknya objek, jadi biar gampang untuk dilanjutin ke step selanjutnya. Oke, kita pakai yang namanya edit field. Kalau si agen ini baca folder yang isinya PDF bisa nggak mas? Folder kalau langsung PDF bisa, tapi kalau folder saya belum coba. Oke. Di sini ada memori sini. Nah, mau diisi apa memorinya? Jadi memori itu misalkan ke depan kita mau memasukkan judul-judul skripsi atau KP anak-anak misalnya begitu. Ya, Nah itu nanti misalnya pertama mungkin saya nggak tahu ya apakah dia enaknya langsung file PDF-nya atau memang dibagi-bagi dulu per folder misalnya saya mau lihat judul mengenai AI misalnya di tahun 2025 kakak kelas. Nah itu caranya kayak apakah bisa menggunakan ini atau gimana? bisa, berarti lebih gampang sih dimasukin ke database. Karena Si PDF-nya iya, judul-judulnya masukin ke database. manual. Jadi input, jadi manual. Atau kalau mau filenya bisa pakai tools juga sih. Nah maksudku filenya aja. Filenya aja. Nah, jadi dari mulai dari tata tulis misalnya, draft penulisan, terus kemudian punya kakak tingkat dan sebagainya, taruh aja di situ. Nah sehingga nanti ketika si mahasiswa nge-WA nomor yang kemarin itu, nah itu bisa langsung dijawab di situ. Oh iya, berarti pas dia mau nanya judul-judul di tahun kemarin apa sih gitu ya? Ya, Bisa sih. Oke. Ya, sampai sini sih tinggal kita olah. Nah sebenarnya kita bisa pakai edit field atau pakai
kode. Nah, karena yang tadi itu baru satu line dan itu susah buat mengolahnya, kita bisa pakai kode. Kalau bingung kodenya kayak gimana, udah di copy aja. Nah, kalau untuk nyusun paper misalnya, kan kita punya daftar pustaka mengenai domain tertentu gitu ya, dimasukin ke situ tuh. Saya punya draft, misalnya untuk IEEE, domainnya mengenai blockchain. Saya pustakanya sudah saya kumpulin, misalnya kurang lebih 100 PDF. Iya. Oke. Bedanya, akan lebih mudah mana? Enggak gitu. Pertanyaan gini, kan kalau di Gemini dan macam-macam itu kan PDF-nya bisa di-upload ke situ tuh, Ya. gitu ya. Terus kita berikan konteks harus baca di situ. Atau yang tadi itu, kita punya agen seperti ini, suruh baca punya kita folder. Tapi outputnya yang sebelah kanan itu sudah jadi format dari Google Doc yang sudah styling gitu, Bisa, sangat-sangat bisa. Nah, Karena kan di sini juga nih kalau kita lebarin, nah, kita minta outputnya JSON, dan dia nurut. Nah, di JSON, judul, isi artikel, kategori. Berarti kalau outputnya di Google Doc, nah kita butuh apa aja? Title, terus juga berarti abstrak, pendahuluan, ya, landasan teori, begitu. Oke Pak Yusuf, besok bikin Pak Yusuf untuk jurnalnya ITTS minimal gitu ya, supaya kita bisa mengajukan reakreditasi buat jurnalnya. Gitu. Nanti kan kalau sudah keisi, kita kan upload sendiri, nggak apa-apa lah. Itu Pak Yusuf, enak itu, saya mau pakai tuh. Oke, bisa sih Pak Agung. Karena outputnya pun di sini ada, selain Google Sheet juga ada Google Doc. Iya, jadi kalau target kita per semester itu misalnya per semesterannya jurnal itu setahun 2 kali dan minimal itu ada 5, berarti dalam setahun kita butuh 10 jurnal. Ya, Nah, jadi dari situ aja Pak Yusuf. Gitu. berarti triggernya Pak, triggernya judul skripsi. Judulnya mengenai triggernya mengenai paper jurnal Pak Yusuf. Bikin paper jurnal Dari dari skripsi yang enggak, sudah dari PDF yang yang kita upload. yang kita tadi itu, makanya saya tanya kepikiran apakah folder, apakah memang harus PDF langsung yang sudah kita combine begitu. Kayaknya saya kepikiran kita bikin satu Google Sheet, ya satu repository Google Sheet. Ya, oke. Di situ ada title, ada link. Nah, link itu nanti yang dibaca sama Gemini, dibaca sama OpenAI. Link itu link PDF, Ya, jadi di sini URL, tapi URL. Nah, jadi kan kita nggak usah otak-atik ini lagi. lama Yang Pak otak-atik Yusuf. enggak lah juga. Kita masuk kirim ke Google Drive, linknya masih di sini. Nah, jadi semakin banyak database dia, makin dia pinter bikin jurnal. Kalau yang paling cepat kan saya misalnya pakai software namanya Publish and Perish. Nah, Saya ngasih kata kunci. di sini bagus sini. Ya Pak. Hah? Itu di situ talk show. Ada namanya Publish and Perish Pak. Nah, Saya tak ngambil laptop dulu. ya. Ngobrol. Nah, saya tak ngambil laptop dulu Pak Yusuf. Jadi nanti tujuannya kita bikin paper jurnal itu biar si agennya yang mikir Pak Yusuf.
Saya coba dulu. Mudah-mudahan masih ada. Oke. Ya, wifi. Wifi-nya, aduh, wifi-nya siapa ini? Yang di Asia itu apa passwordnya? Oke. Ntar Pak Yusuf, saya tak nyari wifi dulu. Kok punyanya Pak Ono nggak nyala ya? Oh, Pak Yusuf pakai apa itu? Catering. Catering HP Yang mana? yang iPhone. Tor. Ya. Oke. Oke, saya mau coba demoin Pak Yusuf. Eksploitasi. Ibu udah pernah pakai Publish Paris software ini? Software apa ini? Abal-abal Pak. Oke, saya mau new folder. Coba ya. Oke, misalkan saya mau nyari data-data dari Scopus Pak. Oke, kalau biasanya kan kita biasanya 5 tahun ya, 2020 sampai dengan 2025. Oke, misalnya kalau Pak Yusuf biasanya bikinnya apa Pak Yusuf? Fokusnya di mana? Jadi Kalau mau jadi profesor harus ada expertise Pak Yusuf. ya, Mau di bidang apa Pak Yusuf? saya di developer aja. Codingan ya Pak Yusuf? Ya. Codingan berarti database yang lebih dalam lagi. Udah, agentik. Agentic ya, agentic coba ya. Terus AI, terus apa lagi ya? LLM misalnya. Terus Automation. automation. Connect ya nih? Oke, tapi kalau sudah itu kita coba search ya. Kok nggak bisa? Kalau di Google Scholar ada nggak ya? Coba ya, kita coba. Oh oke, dia butuh API ternyata. Oke. Malah belum, berarti mati API. Oke. Nah, API-nya si kita kan punya
punya ini Mbak, akun Scopus kan. Nah itu Oh iya. ketika akun Scopus itu ada AI-nya, Ada API-nya. ya Scopus. Oke, sambil nunggu lah ya. Nah, kalau kita nyari di Google Scholar itu kan nama ya. Nah ini, nah maksudku ketika ini saya mau download Pak Yusuf kan bisa nih. Nah downloadan PDF ini itu yang tak jadiin master untuk kalau kita bikin inputan, tolong dong buatin paper dengan data yang tadi kita siapin ini dengan format yang sudah kita tentukan kan. Kalau template itu kan sudah ditentukan tuh Pak Yusuf. Nah dia akan nyari tuh mulai dari pendahuluan, terus metodologi, terus mungkin kita akan memasukkan data berikutnya adalah data ini Pak Yusuf, datasetnya mungkin ada pengolahannya macam-macam. Jadi intinya saya tinggal klik, outputnya udah jadi. Oke. Nah ini outputnya apa? PDF aja. PDF itu. Iya, Gimana cara download PDF? ini tinggal diklik aja Pak Yusuf. Tablet. Nih laptopnya kayaknya memang harus ganti. Aduh. Nih dia opennya itu bisa browser, text in browser macam-macam Pak. Oh, oke. Atau di save as apa gitu, macam-macam Pak ya. Oke. Kalau tadi link itu sama ya modelnya. Misalnya year 2024 ya, saya full text in browser. Gini ya berarti. Nah iya ini. Link ini yang dimasukkan. Kayaknya lebih sederhana kalau gitu dibandingkan kita download terus upload lagi ke Google Drive yang bisa dibaca. Keren sih, kayak bisa jualan berarti. Bisa. Gitu. Agen buat paper. Ya. Nah ini API-nya mana tadi Bu? Oh API-nya nggak ada. Ini nih Mas. Nih kita go to Elsevier dapatkan ini gitu. Jadi paper kita kualitasnya Scopus. Iya. Gak harus baca satu-satu. Enggak. Yang penting key-nya sama. Ya itu. Jadi model agentiknya seperti itu Pak Yusuf. Jadi kita mau bikin, sebetulnya kalau mau bikin paper sederhana sih Pak Yusuf. Jadi bikinkan aja yang seperti tadi itu, ya sudah jadi. Kalau kita lihat di kalau di Scholar ini kan beberapa sudah publish tuh. Ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 7. Udah 7. Ngawur ini penulis pertama ya. Penulis pertama semua ini. Tuh, ada Ono-nya juga. Nah, ini Ini tanpa agen aja udah 7.
tambah pakai agen jadi 14 ya. Tapi maksudku lebih mudah, lebih mempermudah sebenarnya. Nah kalau yang selama ini saya lakukan adalah nguploadnya ke si chatbot GPT ya. Terus saya suruh nyariin misalnya ini kira-kira kalau mau diambil judul cocoknya apa, novelty-nya dari 100 PDF ini gimana, gitu-gitu. Ya, berarti tadi kalau kita balik lagi ya masih memberikan konteks ya. ya. Nah kalau ini kan tadi kepikiran kalau ini benar-benar on premise kan dia nggak akan keluar konteks. Ya. Nah itu bro. Ya. Berarti kalau kita balik lagi ke awal tadi, yang pertama itu perancangan workflow-nya mau jadiin apa? Nah berarti datanya diambil dari ini terus diolah lagi, baru outputnya di Google Doc. Punya login ya mas? Login itu? Ya login Elsevier. Nah ini yang tadi Pak Yusuf. Loh, kok nggak keluar? Nah ini dapat I want to API key-nya itu request. Kayaknya itu gratis ya? Ya. Gratis. Nah terus dimasukkanlah ke publish and perish ini. Nah dapat key. Tapi kok nggak jalan ya? Jadi mungkin nanti perlu dicek lagi. Jadi keluarnya memang benar-benar full Elsevier Scopus. PDF-nya dapat. Oh. Jadi yang cinta-cinta nggak ada tuh Pak. Gitu. Nah dari situ saya sudah dapat. Saya ambil yang sesuai dengan domain yang pengen saya kerjakan. Saya upload ke ChatGPT atau Gemini atau Grok. Nah itu tadi pertama dari misalnya 20 PDF ini yang sudah saya baca, pertama tolong buatkan judul yang bagus, konteks. Oke, terus kita lihat nih pendahuluannya seperti apa. Kan kita PDF udah. Nah begitu masuk ke metodologi, dataset kita masuk. Oke. Gitu. Jadi flow itu dimasukin ke Ya. apa nih? Kira-kira gitu. Tolong ditulis Pak. Siap. Sebenarnya itu kan rutinitas ya. Nah, Rutinitas. rutinitas itu bisa diolah sama yang lapannya. Ya. Jadi tanpa AI aja misalnya sudah 7 apalagi pakai AI. Nah, iya. Bareng-bareng lah kita. Ya, oke. Gitu Pak Yusuf. Paul mau ngisi. Oke. Saya udah sejam. Lanjut Pak. Paul mau bahas apa nih Paul? Yang gini-gini tuh Paul. Gak ada yang dibahas mas. Oh, nggak ada yang dibahas. Saya belum foto. Pinjam dulu. Oke, foto dulu. Foto buat berita. Oke. I want to API. Oh, ini saya copy. Saya masih pinjem wifi-nya ya Pak Yusuf. Coba. Ya, boleh. Foto. Siap. Ada yang pencitraan mas. Pencitraan lah. Foto aja dulu. Sering. Yang penting BKD lancar ya. Itu doang. Oke. Sini Pak. Sini Pak. Sini. Itu dulu. Oh, oke. Pencitraan dulu kita. Hitung 1. Oke. Let's skip. Nah. Udah. Oke. Oke. Sekarang saya mau upload dulu ke portal. Oke. Langsung ya? Langsung dong. Langsung ya. Oke.
Oke, tadi ini foto saya sama Pak Agung. Wih, mantep. Mau saya uploadin langsung ke portal TI. ti.itts.ac.id. Ini berita terakhir ya. Asoy bener gak? Execute. Judulnya apa? Training DNA Pro. Mas Agi itu dimatiin aja punya Prof tuh.